Oke, baik, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan memahami, mengaplikasikan, dan menalar permasalahan dimensi 3. Jadi mungkin dimensi 3 ini agak sedikit asing mungkin di telinga kalian. Oke, baik. Yang pertama kita harus mengetahui yang namanya kedudukan titik, kedudukan garis, dan juga kedudukan bidang. Sekarang kita akan fokus dulu pada kedudukan titik. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Nah, contohnya ini A dan B terletak pada garis L. Kemudian titik terletak di luar garis. Contohnya nih, titik C berada di luar garis L. Kemudian kedudukan titik terhadap bidang. Nah, di sini kalau misalnya terletak pada bidang, berarti titik ini di dalam bidang. Contohnya A dan B. Kemudian kalau di luar bidang itu adalah titik C. Kemudian ada juga yang namanya ini, kedudukan garis terhadap garis lain, ya. Yang pertama garis berpotongan seperti ini. Contohnya garis N ini. Kemudian ada garis yang namanya sejajar. Nah, garis yang sejajar ini itu dia tidak berpotongan tapi dia tuh sampingan dan arahnya sama. Kemudian ada yang ini. Nah, ini namanya garis yang tegak lurus. Nah, oke. Nah, tadi kan ada dua garis sejajar, ada yang garis tegak lurus ataupun dia bisa dibilang sebagai dua garis bersilangan. Kemudian, kalau kedudukan garis terhadap bidang, itu ada yang pertama, garis terletak pada bidang, garis sejajar dengan bidang, jadi misalnya ada garis di luar, nah bidangnya sejajar. Kemudian ada juga yang namanya garis memotong atau menembus bidang. Jadi garis ini ditembus, ini juga menembus. Kemudian ada kedudukan bidang terhadap bidang lain. Contohnya adalah ini, dua bidang sejajar. Jadi ada dua bidang, dia tuh adalah sejajar. Kemudian dua bidang berpotongan, bentuknya seperti ini, bisa dilihat di gambar. Kemudian, nah, ada yang namanya jarak, titik, garis, dan bidang. Jadi sebenarnya dimensi 3 itu adalah berbicara tentang yang namanya jarak. Kalau kita tahu jarak itu tuh adalah suatu hitungan untuk melihat ukuran terpendek. Nah, berarti kalau jarak titik berarti mencari titik terpendek, mencari garis terpendek, dan mencari bidang terpendek dari yang mau kita cari. Yang pertama, jarak antar dua titik. Contohnya seperti ini. Nah, nanti biasanya munculnya di soal berbentuk bangun ruang. Kemudian ini jarak titik terhadap garis. Nah, jarak itu harus tegak lurus ya, nggak boleh mereng ke sini atau mereng ke kanan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya jarak titik terhadap bidang. Nah, titik terhadap bidang juga nih lebih kelihatan dia tegak lurus dan harus di tengah. Kemudian ada jarak antara dua garis sejajar. Nah, biasanya kayak gini. Nah, biasanya dia di soal cerita, contohnya kayak bisa juga dia di jarak sungai lah, inilah, itulah, dan lain sebagainya. Kemudian ada jarak garis terhadap bidang. Nah, jarak garis juga sama, harus tegak lurus. Nah, kalau yang ini jarak antara dua bidang sejajar, nah sama, bidangnya sejajar, kemudian jaraknya tuh harus tegak lurus. Oke, mungkin kalau misalnya cuma dijelaskan seperti ini masih bingung, tapi nanti ketika membaca dan melihat contoh soal, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan dimensi 3. Terima kasih.